Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar segala urusannya, berkah segala rezekinya. Kali ini gue ditemani oleh kawan gue. Siapa nama lu? Kenalin. Ya, perkenalkan, nama gue Hilmi Nur Halim. Ya. Gue biasa manggil Jo ya. Iya. Kita panggil Jo aja ya. Jo aja. Aduh, gue barusan ngobrol terkait apa ya namanya, terkait perkuliahan. Iya. Ini mumpung besok dikit lagi ada semester baru nih. Iya. Semester baru, anak-anak yang pada 3 SMA, 3 aliyah kan, Iya. pasti menentukan jalan hidupnya masing-masing. Betul, Dan betul. salah satunya yaitu banyak adik-adik kita atau teman-teman kita yang nantinya bakalan kuliah. Betul. Nah, lu ini kuliah kemarin di mana? Kalau gue kemarin kuliah ya, yang pertama mungkin buat teman-teman semua gitu. Ya kalian harus tahu dulu apa namanya universitasnya gitu. Jangan sampai kalian nggak tahu universitasnya. Yang ditakutin gini, kalian tuh jangan kayak ibaratnya ikut-ikutan sama kakak kelas gitu. Kalau bisa kalian itu kayak nentuin universitas kalian. Ya. Kalian mau di mana gitu. Cari tahu kampusnya itu kayak gimana. Pokoknya informasi terkait kuliah itu gitu ya. Iya, betul. Dan juga termasuk jurusannya. Iya, iya betul. Jangan sampai kalian salah jurusan ya. Nah, Ya. terkadang kita ini karena mungkin udah punya bestie nih, ya kan, udah punya zona nyaman tersendiri, nyaman, ya. udah punya ruang lingkup tersendiri sama teman-teman kita. Betul. Katakan kita pengen ngepaknya di IT nih, Iya. di IT. Tapi teman-teman kita pada milih kuliah misal jurusan bahasa Inggris. Betul. Kita yang nggak ngepak di situ, kita akhirnya ikut-ikutan, ya kan? Iya. Kita ikut-ikutan. Padahal menurut gue itu salah besar. Salah. Besar. Itu langkah awal yang fatal menurut gua. Iya. Karena gini, kalau misalkan kita salah jurusan itu yang pertama ya yang bakalan kalian rasain itu yang pertama nggak nyaman. Yang kedua mungkin kalian tuh ngerasa nggak nyambung aja di situ gitu. Maksudnya di jurusan itu. Iya. Ya kalian tuh kuliah mau ngapain sebenarnya gitu kan. Kalau misalnya salah jurusan kalian udah mah kayak malas belajar gitu. Ya. Bang, malas belajarnya juga takutnya nggak sesuai aja gitu sama yang kalian mau gitu. Iya. Artinya kalau misalnya kita mengambil langkah untuk ngikutin temen ya, terus di tengah jalan kita ini bantet, Iya. ya kan? Iya. Kita ini bantet, bahkan mungkin kita sampai enggak nerusin jurusan itu. Iya. Walhasil kita ada penyesalan yang lebih. Iya. Gitu. Karena kenapa gue dulu nggak milih apa yang gue suka? Betul. Gitu kan? Iya. Gitu. Soalnya gini bang, temen gua gitu kan, dia tuh emang kuliah waktu sekolah itu jurusan IPA. Terus dia tuh pengennya waktu itu kalau nggak salah jurusan apa gitu yang masih dia bisa gitu ya. Ternyata dia tuh salah masuk jurusan dan akhirnya kuliahnya nyampe sekarang kan ibaratnya kayak nggak ini bang Nggak kelar atau nggak gimana? kelar iya maksudnya kayak pasti ngejalaninnya kayak di hati itu kayak nggak ya, serem setengah-setengah gitu. lah. Iya setengah-setengah. Makanya kalau bisa mah kalian tuh kalau misalkan mau nyari jurusan emang yang benar-benar kalian pengen, Ya. pasti itu bakalan enak ngejalaninnya Ya. gitu. Artinya kalaupun enak atau enggak nanti ke depan, lu tanggung jawab akan hidup lu gitu. Nah, betul. Tanggung jawab akan pilihan lu itu. Iya. Gitu kan? Iya betul bang. Dan ada kepuasan tersendiri menurut gua. Iya. Gitu, kalau kayak gitu. Iya. Bahkan gua ketika lulus pondok dulu, gua ngambil jurusan PAI kan. Iya. Memang gua ngepak di PAI. Iya. Terus banyak dari teman-teman, bahkan ada yang dari guru pun Iya. bilang gini, ngapain ngambil PAI kuliah jauh-jauh. Iya. Gitu. Gua kuliah di UIN Jakarta teman-teman. Iya, padahal mah di sini juga ada kalau Di sini PAI juga mah. ada deket Iya. rumah gue sih ada jurusan PAI gitu Iya. ya. Ada kampus lah Ada kampus lah gitu. gitu. Kalau- Jurusan PAI ada. Itu digituin. Iya. Nah, coba kalau misalnya dulu gua
gue itu ngikutin apa kata temen gue, apa kata beberapa guru yang bilang begitu, Iya. mungkin gue nyesel gitu. Untungnya waktu itu tekad gue juga dikuatin sama beberapa guru juga yang memang itu tahu anak muridnya gitu. Dia bilang ngambil jurusan apa Ki gitu. PAI guru gitu. Ya udah lanjutin gitu, lanjutin. Terserah orang lain ngomong apa, lanjutin. Kalau itu ente ngepak gitu, ente tanggung jawab dengan pilihan ente, lanjutin gitu. Iya. Makanya gue pakem banget di jurusan PAI waktu itu. Maksudnya apa sih namanya, tekad gue tuh iya gue urusan PAI. Iya. Tapi emang kuliah itu nggak menentukan apa namanya, ibaratnya lu nanti pas udah kerja itu sama gitu. Misalkan gua ngambil biologi nih, kan biologi kan di UIN Bandung tuh. Maksudnya nggak kemungkinan lu itu nanti pas udah keluar kuliah lu bakalan kerja di bidang biologi, itu juga belum tentu. Ya, betul. Karena lagi-lagi kalau kita kaitkan ya antara mimpi dengan hasil ya. Iya. Antara mimpi kita, cita-cita kita dengan hasil yang kita dapetin gitu. Gue itu selalu diajarin, tugas kita itu hanya ikhtiar doa. Betul. Ya, sisanya kan tawakal. Betul. Nah, masalah hasil ini udah kita tutup. Tugas kita hanya ikhtiar gitu. Iya. Tugas kita hanya ikhtiar. Terkadang orang itu banyak merasa kecewa karena gini. Karena dia itu mementingkan hasil. Iya, hasil. Ikhtiar terus mementingin hasil. Kayak gue pasti dapat itu gitu kan. Iya. Mentingin hasilnya gitu. Walhasil ketika hasilnya itu nggak didapat, Iya. kecewa lah yang Kecewa muncul. pasti. Ya. Iya. Seharusnya kita mah ikhtiar aja. Sama kayak tadi kuliah. Lu udah kuliah sesuai dengan jurusan yang emang lu ngepak di situ, dan lu jalanin, masalah lu nanti kerjanya di mana. Iya. Ya itu jalan Tuhan lah lagi-lagi ya. Betul. Jadi jangan sembarangan masuk jurusan mana jangan kayak gitu ya kan. Intinya mah harus sesuai sama hati kayak gitu. Intinya poin pertama ini dari obrolan ini, jangan ngikut-ngikut temen. Iya, Jangan ngikut-ngikut temen. Iya, betul. Kalau misalnya di hati lu itu nggak serak di situ. Iya, betul. Oke, terus pertanyaan gua kedua. Lu kuliah berapa tahun tuh? Gue kuliah 4 tahun. Wih, keren banget. Iya, Serius? Iya, gue 4 tahun alhamdulillah lulus. Kemarin 2020 baru lulus itu. Dan itu gimana ya? Ada rasa seneng atau sedihnya juga gitu, Bang. Pertama kan kayak gue lulus, maksudnya berhasil 4 tahun gitu kan. Cuma nggak senengnya karena gue lulus itu di saat pandemi gitu. Jadi wisuda gue online gitu. Oke. Iya, gue ambil jurusan biologi di sana. Betul. Iya. Gue ini kuliah berapa tahun? 6 tahun, 12 semester. 12 semester. Lamaan lu berarti ya? Karena waktu itu emang organisasi terus akademis kita jalanin dua-duanya, tapi mungkin ya itu hanya alibi. Gue inget banget tuh pesan senior waktu itu yang gue pernah cerita ke lu. Gue waktu awal jadi maba itu disuruh beli kopi. Beli kopi hitam, kata senior gue, Ki. Enggak, gue dipanggilnya di kampus bukan Kiki. Dipanggilnya Geget. Get. Beli kopi 2 gelas. Jangan dibungkus katanya. Jangan dibungkus. Iya, pegang jangan sampai tumpah gitu. Bawa ke sini. Dari lobi gua tuh, mungkin anak-anak UIN nih tahu nih, lobi Tarbiyah ke Sanggrahan itu ya lumayan lah kalau jalan kan. Masa kalau bawa kopi itu lumayan gitu kan. Terus jalan jangan sampai tumpah gitu. Kita kan ngejaganya ini luar biasa. Namanya kita maba ya. Ikutin aja gitu kan. Ikutin aja lah kata senior gitu kan. Gua sediain tuh ke abang kelas gua, nih Bang. Kata abang kelas gue gini, lu tahu kenapa gue suruh lu beli kopi 2 gelas dengan lu pegang kanan kiri dan jangan sampai tumpah. Ini gue pengen ngajarin ke lu kalau misalnya antara organisasi dan akademis harus seimbang. Oh iya. Gitu. Harus seimbang. Orang-orang bilang kalau lu ikut organisasi, akademis lu jelek, gimana gitu, unlock gitu ya. Iya. Itu bullshit gitu katanya. Itu mah masalah di diri lu aja. Di diri lu aja gitu. Iya. Kadang-kadang kita habis kuliah terus rapat sampai malam gitu ya. Sampai malam dan kita nggak mampu ngontrol itu. Iya. Seharusnya kita udah batasin, gua rapat sampai jam 12. Kelar nggak kelar, udah gua pamit deh balik gitu. Udah balik. Besok karena masih ada tugas lagi. Kadang kan gua bablas ngobrol ngalor ngidul sampai pagi kan. Kuliahnya paginya ya udah. Iya. Kan nggak kuliah dan sebagainya gitu. Nah, di 4 tahun itu selama kuliah apa tantangan terberat menurut lu? Kalau gua gitu Bang ya, karena gua
kuliah di biologi, yang pertama kan pasti apa ya, mata kuliah gue itu kan banyak bang, apalagi semester 1 semester 2 itu benar-benar apa ya, mata kuliah gue itu ibaratnya mah dari hari Senin sampai Sabtu lah, dan itu juga kerjaannya tugasnya banyak gitu bang. Maksudnya kan gue harus ngerjain kayak laporan jurnal gitu, tambah lagi waktu itu gue kan ikut kayak organisasi gitu bang, kayak ikut baru nanya-nanya doang sih waktu semester 1 mah, kayak nanya salah satu organisasi ekstra gitu kan nanya. Jadi ya apa ya, kayak waktu gue sama apa ya, akademis sama organisasi itu kayak gimana, kayak berantakan aja gitu bang kalau gue gitu ya, kalau gue. Tapi semenjak gue jalanin itu semester 1 sampai semester 5 dan itu alhamdulillah, maksudnya bisa dibilang seimbang lah gitu bang. Maksudnya ya kayak enjoy aja ngejalaninnya. Pokoknya yang terberat itu semester 1 kita nggak tahu apa-apa gitu kan, udah mah tugas banyak, harus kayak kita tuh apa ya, di dalam diri gue juga kayak pengen ikut organisasi, gimana caranya gue harus bisa kayak ikut organisasi terus sama akademis kayak lu jalan. akademis gue, iya akademis gue jalan. Oke, berarti lu apa sih namanya, salah satu terberat lu itu menyeimbangkan antara organisasi dan akademis. Betul bang. Cewek gimana cewek? Kalau cewek gue Ada maksudnya berpengaruh banget nggak gitu? oh iya, kalau cewek jujur berpengaruh ya bang kalau buat gue, karena kan Pengaruhnya ini positif atau negatif? positif pasti. Oh positif. Positif. Weh, bagus. Yang pertama mungkin gini ya bang ya, gue tuh kuliah punya cewek itu kayak ada yang semangatin pertama, yang kedua mungkin ada yang nemenin tugas juga kali ya. Oke. Karena kan waktu itu cewek gue ini bang apa namanya, satu kelas. Oke. Satu kelas gitu, dan kita tuh emang ya namanya tugas kalau semester 1 semester 2 itu kan masih sama ya, maksudnya kan mata kuliahnya gitu kan. Ya udah jadi kayak apa enak aja gitu bang punya cewek. Ya termasuk bagus juga sih ya. Iya. Karena banyak sekali orang atau mahasiswa itu yang terkendala di situ. Ya, ibarat kita nih penyelam. Bertujuan pengen ngambil mutiara misalnya di dasar laut. Saat lagi pengen ngambil sampai tengah-tengah kita ngeliat apa? Ngeliat terumbu karang yang indah, bagus gitu. bagus, terus ngeliat ikan-ikan bagus. Akhirnya kita terkesima akan itu. Iya. Padahal kita punya tabung gas yang terbatas. Iya. Gitu kan. Pas tabung gas kita mau habis, waduh, gue lupa nih, ya kan, mutiara gue belum keambil, gitu kan. Walhasil mutiara kita nggak dapat, kita keburu naik. Nah itu makanya. Itu, iya. teman-teman ya. Iya. Mungkin ya lagi-lagi pinter-pinter lah nyari pasangan ya. Dan memang lagi-lagi kalau kita nggak pinter-pinter, aduh, apalagi yang lulusan pondok. Iya. Pondoknya bener, pas sampai kuliah gila, hancur. Karena ngeliat dunia luar tuh kayak wah gitu kan, gue di pondok kayak terkurung atau gimana, ngeliat dunia luar kayak wah gue pengen kayak gini nih gitu ya. Gila. Memang tantangan perzinahan sangat kuat. Makanya harus bisa bawa diri kita tuh apa ya, harus benar-benar bisa bawa diri lah. Maksudnya jangan keikut sama orang lain. Kalau orang lain kayak gini, kita boleh aja ikut tapi ambil positifnya aja gitu. Jangan sampai kita ke yang negatifnya kita ke bawah gitu. Jangan sampai. Iya. Terus lu tadi bilang kalau lu ikut organisasi juga. Iya. Lu apa ya namanya? Kita kan nih pasti maba-maba juga diiming-imingi ini. Karena gue juga diiming-imingi ini kan waktu maba. Lu ngapain cuman kuliah doang, gak ikut organisasi? Lu nanti ikut organisasi dapat ini, dapat A, B, C, D, E gitu kan. Kuliah lu cuma kampus kamar gitu, kan gak asik jangan gitu kan. kampus kosan ya kan. Jangan kupu-kupu kuliah pulang gitu. Harus kura-kura, kuliah rapat. Ada yang namanya kuda-kuda. Apa tuh? Kuliah dagang. Ada aja itu banyak mahasiswa yang kayak gitu. Ya banyak istilah-istilah itu. Iya. Dan lu ngerasain nggak atau gua aja yang ngerasain. Karena bayangan gue itu pas kuliah itu jadi ketua ABC lah. Iya. Gua ngejabat ketua organisasi itu bukan cuma satu tapi beberapa. Pas gue lulus bayangan gue apa? Wih, gue lulus gitu ya. Nanti apa sih namanya? Nanti diajak sama abang-abang kelas. Iya, gitu. Nanti dapat channel ini, dapat channel A, B, C, D. Wah, enak lah gitu pas lulus. Ternyata pas lulus tidak menjamin itu semua, teman-teman. Gua nganggur itu 6 bulan. Iya. 6 bulan. Bahkan ya banyak yang lebih parah. Iya benar. Ada yang setahun 2 tahun itu
gila. Iya. Makanya kalau organisasi itu ya, kalau menurut gua gimana ya? Emang kalau di kampus itu kita kayak organisasi itu penting. Pertama, emang penting, organisasi penting. Cuma gini Bang, kalau apa namanya? Kan kita kan nggak tahu ya nanti setelah lulus itu kayak gimana gitu kan, apakah kepake atau tidak. Lo kan di Bandung ya? Di Bandung ibaratnya kita ada nama lah. Iya. Pas balik ke rumah dari nol lagi. Bener nggak lu ngerasain gitu nggak? Bener. Karena kan kita kayak ngerasa di Bandung. Kalau gue ya di Bandung tuh kayak gue punya ini, kenal lama ini gitu. Nama gue sedikit adalah gitu kan. Nah pas di balik ke rumah gitu kan, kita siapa gitu kan? Kita, dan yang bangkainya lagi nih ya. Bangkainya lagi ketika kita lulus, kenapa ibaratnya abang-abang senior dan sebagainya itu atau channel-channel yang kita punya lah, itu enggak, ayo udah masuk sini gitu, fasilitasi itu enggak. Ternyata memang kita suruh berjuang lagi, gitu kan. Jadi makanya tadi gue bilang organisasi ya enggak menjamin gitu kan. Enggak menjamin. Kalau seandainya misalnya disuruh balik lagi gue tuh, disuruh kuliah dari semester 1, gue lebih memilih ngasah potensi gue sih. Betul. Kayak misalnya gue suka public speaking, udah jalanin itu ya. Itu yang gue asah. Iya, digeber terus gitu ya. Ya masalah gue ikut organisasi A, B, C itu belakangan lah kata gue. Gue lebih memilih ngasah itu. Iya. Ya. Malah gue pengen memang kalau dulu gitu kan. Memang ada penyesalan juga sih. Yeah. Ibaratnya kita di organisasi terlalu jor-joran. Ya, terlalu berekspektasi tinggi lah gitu kan. Kalau gue lebih harus mengenal diri sih. Oh, lu ngepaknya di mana? Iya. Gitu. Lu ngepaknya di mana? Banyak sekali kan organisasi di kampus gitu. Kalau memang itu enggak apa sih namanya? Memberikan benefit buat lu gitu. Cuman buang waktu aja. Mendingan enggak usah menurut gua. Iya. Kalau lu memang fokus di akademis, lu jadi memang harus jadi orang yang top. Iya. Gitu. Iya. Pinter sekalian. Iya, pinter sekalian. Jangan setengah-setengah gitu kan. Kalau memang lu organisasi, katakan lu memang demen nih atau suka di bidang politik, harus tuh. Iya, harus. Di organisasi harus jor-joran karena ya suka nggak suka, ini sorry bahasa kasar ya. Ini antara menjilat abang A dan abang B memang harus dilakukan tuh di organisasi itu. Biar supaya kita dapat something gitu. Sayangnya gue waktu itu tidak melakukan itu. Gue hanya ya udah ngikutin arus aja gitu kan. Sama sih Bang, kayak gitu gue juga. Iya gitu. Iya. Dan memang lagi-lagi tadi gue bilang harus tahu diri. Ketika lu tahu ngepak lu di mana, itu yang harus lu asah. Gitu, harus lu asah. Katakan ada yang namanya organisasi di intra atau ekstra ya, gue lupa. Itu nyanyi tuh. Apa sih, tarik suara, gue lupa. UKM. Paduan suara misalnya gitu kan. Ya ikutin itu. Iya. Dalemin gitu. Dalemin itu biar supaya lu jadi di situ ada value tersendiri di samping akademis lu gitu kan, lu bisa ini bisa itu gitu. Iya. Daripada lu ikut organisasi ekstra tapi lu nggak tahu cuma aja disuruh gitu doang gitu kan. Gitu. Jangan deh. Apalagi ya kalau gua kan dulu kan masuk ke organisasi itu kan emang pertama ngarah punya jabatan di kampus gitu ya. Jadi gua harus ikut organisasi itu dulu baru gue dapet jabatan. Lagi-lagi ya kalau misalkan gue pikir-pikir sekarang ya sayang juga gitu kan, gue nggak dapat ilmunya, kayak cuma ikut apa yang diperintahin, misalkan ini ya udah ngelakuin ini, jangan kayak gitu maksudnya. Karena kalau misalnya kita pengen belajar manajemen organisasi, kita sendiri pun bisa menurut gue sendiri pun bisa gitu kan. Sendiri pun bisa, nggak harus sama senior atau segala macam. Ada Pak yang jadi pres mahasiswa, ada yang jadi ketua divisi, ada yang jadi wapres. Itu teman-teman gua setelah lulus nganggur loh. Lagi-lagi balik ke rumah lu jadi apa? Lu siapa? Gitu. Artinya enggak menjamin itu. Iya. Gitu. Jadi dari lu dulu deh pesan buat calon-calon maba apa? Ya intinya mah kalau kalian mau masuk kampus itu harus benar-benar niatin dulu. Terus juga jangan sampai salah jurusan gitu. Kalau emang kalian mau ikut organisasi, maksudnya kayak tekunin terus gitu. Jangan cuma ikut-ikutan doang gitu. Nanti yang ada capek waktu, capek diri kalian sendiri gitu. Jadi harus bener-bener lah tahu apa yang harus kalian lakukan setelah masuk organisasi gitu. Ya. Ya dari gua, ketika lu masuk kampus dan lu
pengen berjuang di situ gitu, mau di organisasi, mau di apapun, saran gue sih lu harus punya mentor. Betul. Harus punya mentor. Iya. Lu bidik nih abang kelas lu yang memang menurut lu top. Satu orang atau berapa orang gitu Iya. ya. Atau alumni kampus itu, atau alumni kampus dan senior organisasi Iya, itu iya. yang menurut lu udah top. Lu bidik tuh, nggak apa-apa, menurut gue jilat ya Ikutin, jilat aja iya. gitu. Bener. Lu disuruh ngapain oke aja Oke gitu. aja. Dan itu niatnya buat apa? Buat belajar dari dia. Betul. Minta arahan. Iya. Gitu kan. Karena nggak bisa dipungkiri ya. Nggak bisa dipungkiri, pengalaman itu nggak bisa bohong. Iya, ya. benar. Karena mereka hidup lebih dulu dari kita. Iya, dia yang lebih tahu Otomatis duluan gitu. dia kan. pengalamannya lebih banyak, ya kan? Betul. Perbendaharaan pengalamannya lebih banyak. Kita Iya. minta pengalaman aja lah dari dia. Iya, minta arahan lah ya. Minta arahan. Iya. Udah, mungkin dari gue itu aja. Iya. Untuk calon-calon maba sukses. Mudah-mudahan mau jalur apapun, Iya. mau jalur SPMB, mau jalur SBMPTN dan SPBU sebagainya. gitu kan. SPBU. Itu mudah-mudahan lancar dan Iya. mudah-mudahan sesuai dengan kampus yang lu pilih lah, Iya, cita-cita lu. mudah-mudahan amin. Mm-mm. Dan untuk para mahasiswa setengah dewa ya, mahasiswa setengah dewa, selagi orang tua lu memang pengen ngelihat lu pakai toga, Iya. ya, Iya. usahain kejar. Kejar. Serius, usahain kejar lah, usahain kejar. Kalaupun lu memang udah males untuk ngejar kelulusan lu itu, ya lu tanggung jawab dengan cara apa? Dengan cara lu menghasilkan something ke orang tua, menurut gue Betul, sih. betul, Gitu. betul. Oke, gue nggak lulus kampus, tapi gue jadi ini loh. Gitu. Intinya jangan ngecewain orang tua Ya, gitu aja. Gitulah. Ya. Dah, itu aja dari gua dan Benjo. Ya, see you next time teman-teman. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.